Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah mengikuti pembacaan Pancasila dengan baik. Saya persilakan kembali. Sebelumnya dari kakak-kakak, ini ada yang tahu PKCKO nggak? Tidak ada. Kalau bimbingan kelompok tahu? Baiklah, tapi di sini kita lagi PKCKO, maka saya jelaskan PKCKO ini merupakan pengembangan pribadi yang sadar akan nilai-nilai karakter cerdas dan mempraktikannya secara menciptakan lingkungan yang diwarnai oleh nilai-nilai karakter cerdas, termasuk penilaian luhur Pancasila di dalamnya. Tujuan PKCKO ini untuk mengembangkan diri para kelompok dan mengamalkan nilai-nilai karakter cerdas. Adapun cara pelaksanaan PKCKO ini adalah semua anggota diharapkan aktif berpendapat, tidak ada pendapat yang disalahkan, tapi yang kita bahas merujuk pada buku saku. Buku seperti ini. Seperti ini ya kakak. Jadi saya akan bagikan. Sebelum kita masuk ke inti kegiatan, kita perkenalan diri satu persatu dulu biar akrab. Jadi kita mulai dengan permainan dulu dengan menyebutkan nama dan makanan favoritnya. Dimulai dari kakak. Saya nama saya Nia, favorit saya ayam. Nama saya Muhammad Nasution, favorit makanan saya. Terima kasih kepada kakak-kakak, kita beri tepuk tangan untuk kita. Sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau ada yang masih siap atau kurang nyaman, boleh disampaikan. Baiklah, kalau suasana hari ini menurut kalian enak, tegang, atau malah ngantuk? Alhamdulillah, senang dengarnya. Semoga makin enak dan diskusinya. Baiklah, kakak-kakak, saya akan bagikan buku saku yang berisikan bahan-bahan nilai karakter cerdas yang akan digunakan selama kegiatan ini. Baiklah, kakak bisa dibuka buku sakunya untuk bahan lihat-lihat. Di sini saya akan bagikan sebuah contoh yang kita akan mulai kegiatan ini. Jadi, saya ambil materi tentang perbudian di sekolah SMP. Jadi, di sini ada butir-butir, ada 45 butir di bagian satu. Di sini kita akan cari nih hilang keberapa dia pembuliannya. Dan di sini juga kita ada kandungan kehidupan yang kemudian. Nah, topik kita hari ini adalah hilangnya adab dan sopan santun pada remaja. Topik ini sangat relate banget sama kehidupan kita dalam sehari-hari. Bisa di sekolah, di medsos, atau bahkan di rumah. Kita coba gali bareng-bareng yuk, kenapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Menurut kalian nih, mengapa penting kita membahas topik hilangnya adab dan sopan santun pada remaja? Saya mau menjawab, mengapa penting ya? Karena dari masalah sosial yang sebenarnya bermula dari hilangnya rasa hormat dan sopan. Baik, ada lagi? Menurut saya, mungkin di zaman sekarang ada remaja lebih suka berpengaruh dari media yang belum tentu memberi contoh yang baik. Kalau faktornya menurut kalian apa nih faktor penyebabnya? Saya pengaruh media sosial banyaknya konten yang ngajarin gaya bicara kasar. Adakah yang lain? Ada kurangnya publik figur atau contoh panutannya. Kalau dampaknya menurut kakak gimana? Dampaknya budaya lokal makin luntur, kita punya banyak nilai adab yang bagus tapi bisa hilang oleh penjaga. Ada yang lain? Saya mungkin banyak anak yang jadi egois. Kalau
orang tua harus bersikap dan ada kamu anak. Baiklah, dari yang lain, kelas lain. Dari saya, solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mencari panutan yang baik. Nah, sekarang kita kaitkan dengan buku saku yang telah saya berikan tadi pada sila keberapa, pada bukit keberapa, dan halaman berapa. Silakan. Menurut saya sila kedua nomor 10 mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, dan butir nomor 6 berkata apa adanya. Kejujuran adalah bagian penting dari adab. Remaja yang terbiasa berkata apa adanya cenderung lebih menghargai orang lain karena tidak menyembunyikan kebenaran atau bersikap manipulatif. Hilangnya sikap ini dapat menyebabkan munculnya perilaku tidak sopan seperti berbohong, menipu, atau bersikap munafik. Baiklah, dari kakak Moja, sesuai dengan sila keempat, sesuai dengan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan butir pasal butir 31. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pikiran pola pikir yang maju mendorong remaja untuk terus berkembang termasuk dalam aspek moral dan sosial. Mereka akan sadar bahwa adab dan sopan santun bukan sekedar formalitas saja, melainkan cerminan dari kedewasaan dan kesiapan untuk hidup masyarakat secara harmonis. Baiklah, terima kasih kakak. Di sini sekarang kita masuk ke dalam bagian akhir dan saya akan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah hilangnya adab dan sopan santun pada remaja adalah masalah serius yang tidak bisa dianggap sepele. Perubahan zaman, pengaruh media sosial, dan kurangnya peran lingkungan. Dampaknya bisa merusak hubungan sosial dan menurunnya moral generasi muda. Karena itu semua pihak perlu diambil bagian, orang tua perlu teladan, sekolah harus memberikan pendidikan karakter, dan remaja perlu dibimbing lebih baik. Pas tadi nih, coba deh mikir masing-masing mikir sebentar, selama ini aku udah sopan belum? Masih suka balas chat guru atau dosen cuman ya doang? Kira-kira apa yang bisa aku perbaiki mulai sekarang? Kakak, di sini ada kakak-kakak yang pengen ngasih komentar dalam diskusi tadi. Jadi menurut saya ini bagus untuk mengasah kita juga kan bagaimana caranya beretika baik itu di media sosial ataupun secara langsung. Dan seperti usia saya masih dibilang 17 tahun ini, jadi secara tidak langsung menanamkan bagaimana cara beretika. Baiklah, terima kasih kepada kakak Moja yang udah berkomentar dan diskusi ini. Jadi rencana kegiatan selanjutnya nanti saya akan infokan selengkapnya dan saya akan sampaikan nanti. Kita benar-benar selesai, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Izinkan saya memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai penutup yang ceria, marilah kita bernyanyi Laskar Pelangi. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.